Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita berbagai karunia. Karunia terbesar yang Allah berikan adalah karunia iman dan Islam. Karena Islam adalah nikmat terbesar dibandingkan lainnya, seperti nikmat harta dan kenikmatan dunia. Bagaimana cara mensyukuri nikmat yang telah Allah karuniakan? Allah telah berfirman dalam Al-Karim dalam surat Ibrahim sebagai berikut. Dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatmu, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ada banyak cara untuk bersyukur atas nikmat Allah kepada kita. Misalnya, bagaimana kita mensyukuri rezeki yang dilimpahkan kepada kita. Salah satu adalah dengan menafkahkan harta kita ke jalan yang benar, berzakat, berinfak, sedekah, dan lain-lain yang diridhoi oleh Allah. Jika kita diberi kesempatan, syukurilah dengan menjaga kesehatan, menjaga badan, serta anggota tubuh dari hal-hal yang bisa merugikan badan atau tubuh kita sendiri. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan dan suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada umatul mukmin, kepada para sahabat tercinta, kepada khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu, serta yang mengikuti para salaf tadi dengan baik hingga akhir zaman. Para hadirin rahmatullah, ada hadis yang patut direnungkan kepada kesempatan kali ini, yaitu mengenai mereka yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Yang dimaksudkan naungan di sini adalah naungan arsy Allah, sebagaimana dikuatkan riwayatnya oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Hadis lengkapnya berbunyi sebagai berikut. An Aminu huwa yasuhudillah anhu anisa sallallahu alaihi wasallam qala yasta'u yuslamu lo fil zohiri yaumal zonu illa mihlah. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau SAW bersabda, 7 golongan yang dinaungin Allah dalam naungannya pada hari di mana kita ada naungan kecuali naungannya. Alimahum adil. 1. Iman yang adil. Wasyabut nasabihi dzalillah. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Wa rajulu falbuhu mu'alahu fil masajid. Yang ketiga, seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Wa rajuluni sahaba
fillahi ajtamama alaihi wattafaroko alaihi. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Wa rajulu dahatu ro'tahu dahu muslibi waj'ali wa qala inni akhafullah. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan laki cantik, lalu berkata, aku benar-benar takut kepada Allah. Wa rajulu yasaduhu bisodaqati wa asfaha hatta ya'lama si'maluhu ma yuzzufihu bi ya'miyuduh. Yang keenam, seseorang yang bersodakoh dengan satu sodakoh, lalu ia menyembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Serta warajulu zakarollaha khalija fakhadatu an zudah. Yang ketujuh, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Hadis riwayat Bukhari 1423 dan Muslim 1031. Pertama, yang akan mendapatkan naungan Allah adalah pemimpin yang adil. Pemimpin ini bersikap adil dalam hal amanat. Ia benar-benar mengembangkan dengan baik, tidak melampaui batas dan tidak meremehkan. Keadilan tidak beralih pada harta dan tidak beralih pada kesenangan dunia. Itulah pemimpin yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan pada Allah. Kenapa disebut pemuda? Karena pemuda asalnya nafsunya begitu tinggi pada dunia, dan kebanyakan itu lalai dari akhirat. Kalau ada pemuda yang rajin berjamaah di masjid, rajin menghadiri sholat fajar, akhlaknya pun bagus pada bapak ibunya, dialah pemuda yang jadi harapan akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Pemuda seperti itu sangat jarang kita temui saat ini karena kebanyakan pemuda itu lalai. Di antara mereka lebih suka bersenang-senang dan berfoya-foya. Ada kesempatan untuk bermain game atau kebut-kebutan di sore hari, atau bermain band, waktu mereka habis untuk hal-hal sia-sia semacam itu. Bahkan maksiat pun ada yang dijadikan hobi. Untuk saat ini jarang sekali kita lihat pemuda yang mau sadar untuk ke masjid, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas saja Nabi SAW memasukkan pemuda yang rajin ibadah dalam golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Yang ketiga adalah orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Yang dimaksud di sini adalah laki-laki, karena wanita lebih layak tempatnya di rumah. Sampai pun untuk sholat 5 waktu, wanita lebih utama mengerjakan di rumah dan pahalanya lebih besar. Sedangkan laki-laki tempat sholatnya itu di masjid. Laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid adalah yang biasa menunggu sholat setelah sholat. Misalnya, ia menunggu waktu antara maghrib dan isya dengan berada di dalam majelis ilmu, dengan mendengar kajian Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bisa juga mengertian
Bisa juga pengertian orang yang hatinya terkait dengan masjid adalah mereka yang selalu mengingat sholat berjamaah walau dalam keadaan super sibuk. Sopir kendaraan ketika mendengar suara azan segera memarkirkan kendaraannya untuk mengerjakan sholat. Pegawai kantoran bergegas ke masjid ketika berkumandang hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Contoh-contoh seperti itulah mereka yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Yang dimaksud adalah mereka yang berteman karena Allah, sehingga teman yang dipilih adalah tertarik pada kesolehannya, bukan tertarik pada dunia dan harta. Pertemanan tersebut dibangun di atas iman sampai maut menjemput. Kelima adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan laki cantik. Lalu ia berkata, "Aku benar-benar takut kepada Allah." Ada wanita yang kaya raya, terhormat, dan begitu cantik. Ia menggoda dan mengajak laki-laki untuk berzina. Namun karena takut kepada Allah, laki-laki tersebut tidak melakukannya. Hadis ini mengisyaratkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi wasallam dengan permaisuri Raja Mesir yang menggodanya. Kalau tidak dengan pertolongan dan perlindungan Allah, tentu Nabi Yusuf bisa saja terjerumus dalam zina. Mari kita bisa selamat, maka kita bisa selamat dari maksiat hanya dengan pertolongan Allah. Ingatlah kalimat la haula wala quwata illa billah. Apa maksud kalimat tersebut? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, la haula wala quwata illa billah, wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk menghindari diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah. Golongan keenam yang nantinya akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat adalah warajulu tasdaqo bi addaha hilfa haddaha hakula ta'lamu si'maluhu ma tustihu ya'dinu. Yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga dengan tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Maksudnya, sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Lihatlah ibarat yang dinyatakan oleh Nabi SAW, tangan kanan yang berinfak, lantas tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwa yang paling dekat saja tidak mengetahui kalau ia bersedekah. Namun boleh saja seseorang bersedekah terang-terangan untuk memberikan contoh pada orang lain. Juga sedekah boleh dilakukan terang-terangan jika yang dimaksud adalah sedekah wajib seperti zakat dan nafkah keluarga. Lalu golongan ketujuh yang akan mendapatkan naungan Allah adalah warajulu dakharomallah kholiyya fa haddahu adza. Yang ketujuh, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Maksudnya adalah orang yang rajin berzikir pada Allah dengan benar-benar menghayati hingga terkadang air matanya menetes ketika menyendiri karena takutnya kepada Allah. Dikatakan ia berzikir seorang diri ketika sepi, menunjukkan zikir yang utama itu disembunyikannya, karena lebih akan terjaga dari riya. Semoga Allah menggolongkan kita masuk dalam
7 golongan di atas yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.